Baiklah, itulah sedikit perkenalan singkat dari saya. Langsung saja saya masuk kepada soalan yang pertama, yaitu pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang baik yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata. Jadi, dari soalan yang pertama ini, dapat saya berikan analisa, yaitu sistem pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik itu sendiri adalah sistem pendidikan yang dapat memadukan antara unsur teoritis dengan unsur aplikatif. Sebagaimana yang kita ketahui, unsur teoritis ini adalah unsur yang didapatkan dari bahan atau materi pembelajaran saja. Sedangkan unsur aplikatif ini adalah sebagaimana peserta didik dapat memadukan aplikasi yang ia dapat atau materi pembelajaran yang ia dapat sehingga bermanfaat di dunia luar atau dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi, dengan memadukan kedua unsur sistem pendidikan ini, gaya belajar peserta didik tidak akan cenderung kepada satu materi saja, melainkan peserta didik juga mampu mengaplikasikan ilmunya di dalam kehidupan nyata. Jadi, dengan memadukan kedua unsur kedua unsur manajemen pendidikan ini, gaya belajar peserta didik tidak cenderung lebih monoton hanya kepada sistem teoritis saja maupun sistem aplikatif saja. Selain memadukan sistem teoritis dengan sistem aplikatif, sistem manajemen yang dapat diberikan kepada peserta didik adalah penjabaran tentang teori yang ada, atau penjabaran juga dapat diberikan mengenai contoh tentang terkait teori melalui wawasan yang berbentuk aplikatif guna untuk menunjang kreativitas siswa dalam ranah kehidupan nyata. Selain itu, peserta didik juga dapat memperoleh ilmunya di lingkungan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan sistem teori yang diberikan oleh tenaga pendidik di sekolah saja. Lanjut untuk soalan yang nomor 2. Kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih terjadi? Gambarkan dengan konsep berpikir yang sistematif, sesuai dengan rancangan yang baik, dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi, dari pertanyaan nomor 2 ini, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Apa penyebab dan akibatnya? Penyebab kualitas pendidikan di Indonesia belum merata diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu keterbatasan dari tenaga pendidik itu sendiri atau guru. Yang kedua yaitu daerah yang masih sulit dijangkau. Yang ketiga, keterbatasan dari akses pendidikan itu sendiri. Yang keempat, daerah yang tertinggal. Yang kelima, pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Jadi, dari berbagai persoalan atau penyebab tidak meratanya sistem pendidikan di Indonesia, dapat kita berikan solusi satu-satu. Yang pertama yaitu dari keterbatasan tenaga pendidik. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memperbanyak atau menambah peluang pekerjaan bagi seorang lulusan dari pendidikan. Sedangkan untuk yang kedua yaitu daerah yang masih sulit dijangkau, yaitu hendaknya daerah yang sulit dijangkau lebih diutamakan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, karena seluruh anak Indonesia berhak mendapatkan haknya, yaitu memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan ini dapat diakali oleh pemerintah dengan menambah fasilitas yang baik guna untuk memperlancar atau meratakan sistem pendidikan di Indonesia. Yang keempat, daerah tertinggal. Untuk daerah tertinggal ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah agar sebagaimana mestinya daerah tertinggal ini dapat merasakan atau mencicipi pendidikan dengan baik. Selanjutnya yaitu pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Dari pergantian kurikulum yang tidak konsisten ini juga akan berdampak dengan belum meratanya sistem pendidikan di Indonesia. Karena yang kita ketahui, kurikulum merupakan salah satu bentuk fasilitas atau bentuk yang berpengaruh besar kepada kemajuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Gambarkan dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini.
Untuk soalannya nomor 3 ini, yang pertama yaitu hubungan lembaga pendidikan dengan lembaga masyarakat. Hubungan lembaga pendidikan dengan lembaga masyarakat ini adalah menjalin kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan di sekolah dengan lembaga masyarakat di sekitarnya, yang mana mereka sama-sama mempunyai tanggung jawab yang kuat terhadap keberhasilan dan kemajuan pendidikan, sehingga mereka akan dibutuhkan peningkatan intensititas dan eksentisitas hubungan lembaga pendidikan sekolah dengan masyarakat. Hubungan lembaga sekolah dengan masyarakat juga dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam memajukan akses pendidikan dalam lingkungannya, seperti memperbaiki fasilitas yang rusak, sehingga semakin berkualitas fasilitas yang ada tentunya akan berdampak langsung kepada sistem pendidikan yang ada, yang tidak lain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Baik, untuk soalan yang keempat yaitu selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam satu manajemen pendidikan. Dari teks soalan di atas dapat saya berikan pandangan saya, yaitu pandangan saya terhadap hal tersebut adalah kepemimpinan seseorang memang tidak akan lepas dari visi dan misinya. Tentu visi misi ini adalah sebagai cakupan atau agenda untuk melaksanakan tugasnya ke depan. Namun, tidak semua visi misi akan dipadukannya dalam kepemimpinannya. Jadi, untuk keberhasilan kepemimpinan seseorang, perlu adanya rasa tanggung jawab yang kuat terhadap apapun itu. Sehingga, walaupun visi misi tidak dipadukan, namun karena rasa tanggung jawab yang kuat tadi, seseorang akan dapat berhasil dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Selain rasa tanggung jawab yang kuat, perlu adanya rancangan atau agenda khusus mengenai progres yang baik yang akan dijalankan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dalam manajemen pendidikan untuk progres yang lebih baik dan hasil yang memuaskan. Selanjutnya untuk soalan yang kelima, yaitu dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan yang sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring, dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, namun mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara? Bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Pandangan saya menyikapi hal demikian adalah bahwa pemerintah harus lebih leluasa memperhatikan setiap masalah yang timbul pada masa pandemi COVID-19 ini. Pemberian bantuan internet saja belum dapat mengatasi masalah yang timbul, karena sebagian dinamika yang timbul juga diakibatkan kurangnya akses internet atau sinyal di daerah tertentu. Untuk itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah mengenai masalah seperti ini. Dan dalam hal ini, hendaknya ada perhatian khusus pemerintah terkait masalah yang timbul di masa pandemi ini. Hal yang dapat saya kontribusikan, walaupun proses pembelajaran belum efektif, namun dalam pendidikan, kita dapat meningkatkan pendidikan belajar agar lebih baik dengan cara memperbanyak wawasan pengetahuan, agar sistem pendidikan tidak kalah saing dari sistem pendidikan lokal, nasional, bahkan global.
Karena sama-sama kita ketahui bahwa dampak pandemi ini untuk satu dunia, bukan hanya terjadi di Nusantara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.